Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7 bab 6 bangun ruang, pembelajaran ke-1 sifat-sifat bangun ruang, ada di halaman 194 sampai dengan 198. Baik, Ibu langsung membahas. Jenis bangun apakah yang kamu temukan di halaman ini? Ada berbagai benda di sekitar kita. Sekarang ini tugas ke-1, temukan benda-benda yang bentuknya sama dengan bangun berikut ini. Ini ada bangun ruang prisma tegak segitiga, prisma tegak segi 4, prisma tegak segi 6, ada bangun tabung, ada bangun ruang bola, bangun ruang kerucut, dan juga bangun ruang 5 segi 4. Kita cermati benda-benda yang ada di sekitar ini. Ini ada gelas berbentuk bangun tabung, anak-anak. Kita cermati. Ini kue di sini nih juga berbentuk bangun tabung. Kita cermati juga kue ulang tahun berbentuk bangun tabung. Ini selanjutnya untuk kue yang ada di piring ini berbentuk prisma tegak segitiga. Kotak kado di sini nih berbentuk bangun ruang prisma tegak segi 4. Ini bisa balok, bisa juga kubus anak-anak di sini. Ada balon yang berbentuk bangun bola, topi ulang tahun yang berbentuk bangun kerucut. Di sini ada benda ini yang di sini nih berbentuk bangun 5 segi 4. Mungkin anak-anak bisa mencari bentuk yang lain di gambar ini. Ini adalah beberapa contoh bangun ruang di sekitar kita. Ini ada gedung piramid di Rawasari yang berbentuk 5 segi 4. Ada rumah adat Baruniang, rumah adat di Kampung Wairebo NTT yang berbentuk kerucut. Ada cerobong asap pembangkit listrik yang berbentuk tabung, dan juga ada gedung BSI yang berbentuk prisma segi 4, prisma tegak segi 4. Kita masuk ke pembelajaran ke-1 sifat-sifat bangun ruang, yang ke-1 berbagai bangun ruang. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa memahami berbagai bangun ruang dengan memusatkan perhatian pada permukaannya. Materi anak-anak, bagaimana mengelompokkan 6 bangun ruang A sampai dengan F. Bangun A ada prisma tegak segitiga, bangun B ada 5 segitiga, bangun C tabung, bangun D kerucut, bangun E ini balok, ini termasuk prisma tegak segi 4, dan juga F di sini ada bangun 5 segi 4 anak-anak. Yang ke-1, Tegar mengelompokkan bangun-bangun di atas menjadi 2 kelompok. Jelaskan bagaimana Tegar mengelompokkannya. Untuk kelompok yang sebelah kiri ini bangun A, C, E, sedangkan untuk yang kelompok yang sebelah kanan bangun B, D, F. Kalau kita cermati anak-anak, ini cara Tegar mengelompokkannya. Bangun A, C, E sebelah kiri merupakan bangun ruang yang tidak memiliki titik puncak, sedangkan bangun B, D, dan F yang sebelah kanan merupakan bangun ruang yang memiliki titik puncak. Yang kedua, dapatkah kamu mengelompokkan dengan cara yang berbeda? Cobalah mengelompokkan bangun-bangun ruang dengan berbagai cara. Baik, Ibu memberi 2 alternatif anak-anak. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan bangun yang hanya terdiri atas permukaan datar dan yang memiliki permukaan melengkung. Baik, ini untuk yang kelompok kiri, ini permukaannya hanya berupa bangun datar. Ini ada prisma tegak segitiga, prisma tegak segi 4, ada 5 segitiga, dan juga 5 segi 4. Sedangkan yang sebelah kanan memiliki permukaan melengkung, yaitu bangun tabung dan juga bangun kerucut. Sisi tegaknya ini berupa bangun melengkung. Selanjutnya, yang kedua, pengelompokan berdasarkan bangun yang memiliki titik sudut dan yang tidak memiliki titik sudut. Ini untuk bangun prisma tegak segitiga, prisma tegak segi 4, 5 segitiga, 5 segi 4, dan juga kerucut ini memiliki titik sudut, sedangkan untuk bangun tabung tidak memiliki titik sudut.
Seperti yang telah kita pelajari di sekolah dasar, bangun-bangun ruang seperti pada A dan E di halaman 196 disebut prisma. Jika bentuk alas adalah segitiga, maka disebut prisma segitiga. Jika alasnya segi 4, maka disebut prisma segi 4 dan seterusnya. Bangun ruang seperti C pada halaman 196 disebut dengan tabung. Soal 1 anak-anak, sebutkanlah persamaan dan perbedaan antara prisma dan tabung. Sekarang kita cermati contoh gambar dari ibu. Bangun A dan E ini merupakan prisma dan bangun C di sebelah kanan bangun tabung. Persamaannya yaitu mempunyai dua permukaan alas yang kongruen dan sejajar. Sisi alas dan juga sisi atasnya sama anak-anak. Kongruen itu sama dan sebangun dan juga sejajar. Sedangkan perbedaannya, alas prisma berupa segi banyak atau poligon, sedangkan alas tabung berupa lingkaran. Perbedaan yang kedua, permukaan prisma berupa persegi panjang, sedangkan permukaan tabung berupa bidang lengkung. Bangun ruang seperti B dan F pada halaman 196 disebut limas. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut limas segitiga. Jika alasnya segi 4, maka disebut limas segi 4 dan seterusnya. Bangun ruang D di halaman 196 disebut kerucut. Sebagaimana prisma dan tabung, limas dan kerucut mempunyai alas dan permukaan samping. Titik O pada bangun tersebut disebut titik puncak limas atau kerucut. Kita cermati, pada limas segitiga ada alas, ada permukaannya, dan juga ada puncaknya. Demikian juga dengan limas segi 4 anak-anak mempunyai alas, permukaan, dan juga puncak. Selanjutnya untuk bangun kerucut juga mempunyai alas anak-anak. Ini mempunyai alas, mempunyai permukaan, dan juga mempunyai puncak. Soal nomor 2 anak-anak, sebutkan banyaknya permukaan limas segitiga, permukaan limas segi 4, dan permukaan limas segi 5. Baik, ibu mulai dari limas segitiga anak-anak. Ini permukaannya ada 4, yang alasnya ada 1, sisi yang tegak ada 3. Limas segitiga mempunyai 4 permukaan. Selanjutnya untuk limas segi 4, sisi alasnya ada 1, sisi tegaknya ada 4. Berarti limas segi 4 mempunyai 5 permukaan. Sedangkan untuk limas segi 5, ini alasnya 1, sisi tegaknya ada 5. Maka limas segi 5 mempunyai 6 permukaan. Lanjut ke materi polihedron anak-anak, materi Hi di antara bangun-bangun ruang A sampai dengan F pada halaman 196, manakah yang tersusun atas bidang-bidang datar? Kita cermati, yang tersusun atas bidang datar ini A, prisma tegak segitiga, B, limas segitiga, di sini E, ini bangun prisma tegak segi 4 atau balok ini anak-anak, dan juga F di sini bangun limas segi 4. Berarti bangun A, B, E di sini dan F. Bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar saja disebut polihedron. Penamaan polihedron sesuai dengan banyaknya permukaan. Sebagai contoh, tetrahedron terdiri atas 4 permukaan. Yang terdiri atas 4 permukaan ini anak-anak limas segi 3. Selanjutnya pentahedron terdiri atas 5 permukaan. Yang 5 permukaan ada prisma tegak segitiga dan juga limas segi 4 anak-anak. Dan heksahedron terdiri atas 6 permukaan dan seterusnya. Yang heksahedron di sini prisma tegak segi 4 atau balok di sini anak-anak. Bangun E. Soal nomor 3 anak-anak, apa jenis polihedron dari prisma segi 4 dan limas segi 4? Baik, ini prisma segi 4-nya. Ibu berikan contoh. Ini banyak permukaannya ada 6 dan limas segi 4 banyak permukaannya ada 5. Maka untuk prisma segi 4 ini termasuk heksahedron dan limas segi 4 termasuk pentahedron. Prisma segi 4 termasuk heksahedron dan limas segi 4 termasuk pentahedron.
Polihedron yang memiliki permukaan poligonal beraturan, sama dan sebangun, dan setiap titik puncak menghubungkan sejumlah permukaan yang sama banyaknya disebut polihedron beraturan. Hanya ada 5 jenis polihedron beraturan, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ada tetrahedron beraturan, ada heksahedron beraturan yaitu kubus, ada oktahedron beraturan, ada dodekahedron beraturan, dan ada ikosahedron beraturan. Kita dapat melihat bahwa tetrahedron merupakan piramida segitiga beraturan dan heksahedron beraturan adalah prisma persegi. Soal nomor 4 anak-anak, sebutkanlah banyaknya permukaan yang saling berdekatan pada setiap titik sudut dodekahedron. Sebutkan juga banyaknya titik sudut dan banyaknya rusuk. Baik, Ibu memberi contoh gambar untuk dodekahedron ini anak-anak. Ini untuk menentukan banyak permukaan yang berdekatan pada satu titik sudut. Ini Ibu ambil contohnya titik sudut di sini. Permukaan yang berdekatan ada 1, 2, 3, ada 3. Ini banyak titik sudutnya ada 20 dan banyak rusuknya ada 30. Ibu bahas di bawah di sini, dan yang sebelah kanan ini adalah gambar jaring-jaringnya anak-anak. Banyak permukaan yang saling berdekatan pada setiap titik sudut ada 3 permukaan. Banyak titik sudut dodekahedron ada 5 kali 12 dibagi 3, 60 dibagi 3, 20. Dan banyak rusuknya ada 5 dikali 12 dibagi 2, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.